Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil progres dan juga evaluasi dari produk kami yaitu Segarin. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri yaitu Larissa Dini Gesani dengan NIM 1040123000022 dan juga ada anggota teman saya yaitu Saigaf Zakia Malik dengan NIM 1040123000011 dan ada Muhammad Rasfi Nadif dengan NIM 1040123000230 dan ada Rifki Saiful Akbar dengan NIM 1040123000232 dan terakhir ada Syura Wil Syura dengan NIM 1040123000163. Nah, lanjut kita masuk ke materi. Kenapa sih kita melakukan tes market terlebih dahulu? Tujuan kita melakukan tes market untuk produk kita adalah yang pasti untuk melakukan atau melihat minat pasar sendiri, terus juga untuk mengevaluasi produk kita dan juga menentukan arah pengembangan Segarin ini untuk kedepannya seperti apa gitu. Oke, bagian berikutnya akan dibawakan oleh saya mengenai dokumentasi. Berikut beberapa dokumentasi yang sempat kita abadikan. Oke, berikutnya adalah perbandingan dari PO batch pertama dan PO batch kedua. Sebelumnya mohon maaf Ibu karena kita baru sempat melakukan PO batch ketiga. Dikarenakan wisuda jadi banyak yang online, terus banyak anggota yang pulang ke kampungnya masing-masing Bu. Oke, di PO batch pertama sendiri ada bahan-bahannya yaitu pir, anggur, apel, melon, naga, packaging, mayones, keju, dan yogurt yang totalnya itu menghabiskan 210.000. Nah, dari penjualannya laba kotornya menghasilkan 255.000 dari terjual 17 piece yang di harga 15.000. Nah, laba bersihnya kita menghasilkan 44.000. Berikutnya di PO batch kedua mengalami penurunan. Bahan-bahannya kurang lebih masih sama, yang menghabiskan 152.000, yang penjualannya laba kotor 180.000, terjual 12 pieces, beda 15 piece dari yang batch sebelumnya yang menghasilkan laba bersih 28.000. Oke, berikutnya ada penjelasan lebih detail dari hasil penjualan batch 1 dan batch 2. Penjualan pada batch 1 menunjukkan performa yang lebih kuat dibanding batch 2, baik dari sisi jumlah produk yang terjual maupun keuntungan. Dengan modal sebesar 210.000, batch 1 berhasil menjual 17 cup sehingga menghasilkan pendapatan 255.000 dan laba bersih 44.000. Menunjukkan bahwa penggunaan bahan dan strategi produk pada batch ini cukup efisien serta mampu menarik lebih banyak pembeli. Sementara itu di batch kedua menggunakan modal yang lebih rendah yaitu 155.200 dengan laba bersih 28.000 dari penjualan 12 cup. Penurunan jumlah penjualan ini bukan disebabkan oleh kurangnya bahan, tetapi lebih ke menurunnya minat pembeli pada periode tersebut. Meskipun komposisi bahan tetap memadai untuk diproduksi, peminatan yang berkurang berdampak langsung pada pendapatan dan total laba. Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti selera konsumen, waktu penjualan, atau tingkat persaingan yang ada. Di sini ada evaluasi dari batch 1 atau test market 1, yaitu berbasis pada PO batch 1. Dapat disimpulkan bahwa test market awal ini berhasil menghasilkan laba dengan margin sekitar 21%, menunjukkan indikasi early product market fit karena mampu terjual sebanyak 17 pieces dan mendapatkan respon pasar yang baik. Namun, margin keuntungan tersebut masih dapat dioptimalkan melalui pengendalian food cost, khususnya pada bahan yang biayanya besar seperti yogurt, keju, dan apel. Efisiensi penggunaan bahan serta pemilihan supplier yang lebih ekonomis perlu menjadi fokus utama untuk meningkatkan probabilitas. Harga jual Rp15.000 masih relevan dan sesuai pasar sehingga strategi utama perbaikan lebih diarahkan pada penekanan biaya produksi. Nah, selanjutnya juga ada insight dari batch 1 atau test market pertama.
Jika modal dapat ditekan atau penggunaan topping premium lebih dikontrol, margin profit berpotensi naik hingga 30%, sehingga profitabilitas usaha semakin optimal. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan menetapkan standar takaran topping, mengurangi waste bahan, serta memilih supplier dengan harga lebih efisiensi. Untuk bahan yang memiliki biaya lebih tinggi seperti yogurt, keju, dan apel, diperlukan juga monitoring kontribusi setiap bahan baku terhadap jumlah produk yang terjual, agar tidak terjadi pembelian yang berlebihan dan overcasting. Selain itu, analisis terhadap varian topping yang paling diminati dan membantu efisiensi stok sekaligus mendukung peningkatan penjualan. Nah, secara keseluruhan hasil batch 1 kemarin itu menunjukkan bahwa produk memiliki potensi pasar yang kuat dan sudah diterima dengan baik oleh konsumen. Terlihat dari penjualan 17 pieces pada tahap awal dengan melakukan optimalisasi biaya produk, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat strategi pemasaran seperti promosi, bundling, dan perluasan kanal penjualan. Bisnis ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan margin keuntungan serta skala penjualan di batch selanjutnya. Oke, selanjutnya feedback konsumen. Yang pertama ada aspek yang dikomentari, ada keseimbangan rasa, kualitas rasa buah naga, preferensi bahan baku, dan kualitas saus. Selanjutnya detail komentar konsumen. Yang pertama, saya suka karena balance dengan buah yang manis. Saya tidak terlalu suka jika salad buah menggunakan buah naga karena buah naganya kurang manis. Lalu selanjutnya ada analisis dan tindak lanjut. Keseimbangan rasa tercapai, konsumen menyukai komposisi rasa secara keseluruhan. Dan pertahankan rasio buah manis dengan saus. Lalu, buah naga kurang optimal. Konsumen menemukan buah naga yang digunakan kurang manis. Jadi, yang akan kita tindak lanjuti, yaitu tim QC atau pembelian, perlu memastikan hanya menggunakan varian buah naga dengan tingkat kemanisan yang matang. Lalu konsumen lebih menyukai buah manis seperti melon, anggur, dan lain-lain dibandingkan buah naga yang hambar. Dan juga, saus tampaknya bekerja dengan baik dalam menyeimbangi buah naga yang kurang manis. Lanjutan, optimalkan biaya seperti fokus pada penghematan yogurt dan keju, cari supplier lebih murah, dan tetapkan takaran standar. Kedua yaitu perbaikan produk, standarisasi rasa dan porsi, perbaiki kemasan agar lebih menarik. Yang ketiga itu notes untuk customer request. Tambahkan kolom khusus customer notes atau request pada form PO. Pelanggan bisa request seperti topping dikurangi atau ditambah, tingkat kemanisan tanpa salah satu bahan jika alergi, preferensi tertentu. Catat semua request dalam laporan produksi agar eksekusi lebih akurat. Dan yang terakhir, gunakan data request untuk melihat tren preferensi pelanggan di batch selanjutnya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.